Sobat R, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Henny Fairawati dari Rumah Sakit Gatul dan juga Mbak Christine ya. Seperti biasa yang selalu setia menemani narasumber setiap harinya di sini ya. Oke, Sobat RFM, seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa pagi hari ini kita akan ngobrol soal laktasi atau ibu menyusui. Nah, ini bisa dibilang menyusui adalah satu proses yang sebagai ibu ya, sebagai wanita yang saya juga pernah merasakan pastinya. Ini sangat membanggakan sekali ketika kita bisa memberikan ASI yang maksimal buat sang buah hati begitu ya. Tapi kadang ada beberapa kendala. Salah satunya karena ASI yang gak lancar atau mungkin karena kita sebagai wanita pekerja akhirnya kurang bisa maksimal memberikan ASI eksklusif kepada sang buah hati. Nah, ini seperti apa? Kita langsung aja ngobrol bersama Dr. Henny Fairawati. Halo, selamat pagi, Dok. Pagi. Kabarnya baik ya, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kemarin habis ulang tahun loh Sobat R. Kalau Sobat R mau ditraktir langsung datang ke sini aja, Dok. Saya ditraktir Dok ya. Selamat ulang tahun ya, meskipun agak terlambat. Iya, udah tutup buku, udah lewat bulan, Mbak. Usia, kalau saya tanya usia keberapa, ulang tahunnya keberapa, biasanya yang ada pengalaman biasanya ini nggak dikasih tahu. Kalau Dokter Henny kasih tahu nggak sih? Rahasia ya. Ya udah, ya pasti selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu deh buat Dokter Henny ya. Terima kasih, Mbak. Mbak Christine juga ulang tahun hari ini? Belum, masih lama. Mbak Christine ulang tahun tiap tanggal 1. Oh gitu. Gajian dong. Itu pokoknya intinya ditraktir aja. Oh gitu ya. Nakal ya. Temennya suruh traktir. Nah, dia nggak mau ngeles. Ngeles. Oke Sobat R, tapi kita nggak ngomongin soal traktir mentraktir di sini, ngomongin soal laktasi atau ibu menyusui ya. Seperti tadi yang sudah saya bilang, kalau kabar Mbak Christine, Dr. Henny kalau saya lihat dari raut mukanya, Sobat R juga yang mau live streaming di www.rfm9pad.com pasti juga tahu bagaimana cerianya pasti sehat dong gitu ya. Nah, Dok, kita ngobrolin soal laktasi atau ASI begitu ya. Nah, ini sebelum kita ngobrol soal laktasi itu sendiri, ini bisa dijelaskan nggak, Dok, bagaimana tingkat menyusui ibu yang di Indonesia, di Indonesia nih? Ya. Oke. Kesininya tuh bagaimana sih? Jadi kalau dari data demografi yang saya dapatkan ya, presentasi angka ibu menyusui di Indonesia untuk saat ini, ya walaupun trennya sebelum tahun 2007 data terakhir itu sekitar 32% saja. Di angka Riskesdas yang terakhir 2013 memang sudah alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan ya Mbak ya, sekitar 42% untuk angka ibu menyusuinya. Dari Tapi 32 ke 42 ya. Sebenarnya kalau dilihat globalnya mungkin kelihatannya tinggi ya, naiknya 10%. Tapi kalau di rata-rata per tahun sebenarnya angka kenaikannya cuma 2% nih sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi ya masih cukup tidak terlalu besar lah. Karena memang kalau dari WHO sendiri sih targetnya itu paling nggak minimal itu angka ibu menyusui di sebuah negara itu paling nggak minimal 50% gitu. Jadi kita masih punya gap 8%. Iya benar-benar 8%. Masih PR-nya masih banyak buat kita gimana caranya supaya membantu meningkatkan persentase angka habis ibu ini menyusui. Dibantu nanti angkanya saya sama Mbak Christine ya untuk harus. anak berapa ini. Kapan saya tunggu. Iya gitu itu ya. jadi karena memang banyak faktor ya, mungkin yang informasi juga mengenai pentingnya ASI eksklusif, manfaatnya bagaimana itu mungkin kurang didapat oleh ibu-ibu dan juga keluarga muda di Indonesia, itu akhirnya menyebabkan angka menyusuinya itu juga tidak terlalu tinggi gitu. Tapi trennya naik ya meskipun ya, tidak memang, terlalu karena memang banyak. Untuk saat ini ya memang mulai bermunculan nih komunitas-komunitas pendukung ibu menyusui ya. Nah itu juga berperan sangat signifikan terhadap meningkatnya angka ibu menyusui. Jadi kalau bahkan saya kadang kalau ngelihat itu menyusui itu udah jadi lifestyle juga gitu loh. Jadi ibu-ibu semakin bangga kalau bisa menyusui anaknya. Kalau dulu kan bangga kalau putra-putrinya itu minum kaleng juga. Apalagi yang kaleng mahal juga gitu ya. Tapi sekarang kita justru bangga ketika kita bisa memberikan ASI buat putra-putri kita ya. Di mall-mall gitu saya sekarang sudah cukup sering ngelihat gitu ibu-ibu yang dengan PD-nya aja pakai apron cantik-cantik gitu ya buat apron menyusui gitu, ya udah nyusuin aja bayinya dimanapun mereka berada. Alhamdulillah ini tren yang cukup positif ya. Sebuah tren yang bagus begitu ya. Benar sekali. Di Mojokerto sendiri juga ada ya? Ada. Perkumpulan ibu-ibu ada menyusui begini ya. Saya mau salam dulu nih Bu. Ada memang ya? Ada. Namanya apa? Jadi kalau untuk di area Mojokerto sendiri ada komunitas ibu menyusui ini perwakilan dari AIMI ya. Jadi di Mojokerto sudah ada perwakilannya untuk di Mojokerto itu sendiri. Untuk ini kalau di Mojokerto banyak nggak sih yang masuk dalam ini komunitas ya? Ya, komunitas AIMI.
banyak juga. Cukup banyak, gitu ya? banyak. Cuman memang karena kegiatannya belum terlalu seaktif yang di Surabaya dan Jakarta ya sebagai pusatnya, tapi cukup banyak kok ibu-ibu yang saling mereka bikin peer support atau support group itu, jadi kayak bikin di baby group ya, intens mereka saling support antara ibu yang satu dengan yang lain punya kendala menyusui apa itu pas saling support. Kalau misalnya ibu ada yang kendala menyusui merasa hanya dengan support saja tidak bisa dan mereka membutuhkan intervensi konselor misalnya, mereka bisa bantu arahkan ke rumah sakit Gatul misalnya. Kayak gitu ya. Kebetulan juga ini Dokter Henny juga masuk di komunitas AIMI juga ya Dok ya. Oke, ini sebenarnya apa sih Dok yang harus disiapkan untuk memberikan ASI pada bayi, terutama buat calon ibu muda yang sekarang lagi hamil gitu. Kadang kan ini ya yang proses paling agak susahnya ketika baru melahirkan adalah memberikan ASI yang kurang lancar, yang gimana. Nah, harusnya seperti apa ini? Jadi memang karena orang-orang banyak menganggap bahwa menyusui itu adalah hal yang sepele dalam bayangan bahwa alah nyusuin bayi aja paling cuma gitu aja prosesnya gitu. Tapi sebenarnya kalau tidak dipersiapkan pengetahuannya, ilmunya itu jadi akan menjadi sebuah kendala buat ibu-ibu itu nantinya. Jadi kebanyakan ibu-ibu ketika euforia, apalagi yang baru menikah terus sudah gitu dapat rezeki hamil gitu ya, euforianya itu lebih disiapkan itu untuk yang gimana nyiapin nama, nyiapin baju-baju bayi, kamar itu. Tapi kereta dorongnya, saya aja pakai kereta kelinci waktu itu anak saya, gede jadinya. Kebayang baik. Jadi kadang ilmu tentang laktasi itu sendiri itu suka terabaikan. Gitu. Dianggap itu nanti akan dengan sendirinya lancar, padahal gitu ya. Tidak gitu loh. Maksudnya kalau misalnya ibu-ibu sudah paham tentang basic ilmu dari menyusui itu sendiri, kendala-kendala seperti di awal mungkin aduh saya baru lahiran nih kemarin tapi ASInya belum keluar, itu tuh nggak akan terjadi karena ibu-ibu itu sudah paham bagaimana ilmunya. Jadi ini pentingnya bahwa ada konseling prenatal namanya. Jadi konseling ini diberikan kepada ibu-ibu itu justru bukan ketika si ibu itu baru melahirkan dengan kondisi yang masih stressful ya, masih mungkin masih capek, letih, terus udah gitu langsung diajar menyusui, kadang itu agak susah masuk konselingnya. Justru yang paling penting itu konseling laktasi itu dilakukan konseling prenatal. Jadi ketika ibu masih hamil, ibu masih enjoy, masih santai, datang hamil bersama. Berapa bulan ini sudah berapa mulai bulan pun, bahkan prenatal. misalnya ketika baru menikah pun, misalnya ada kelas edukasi menyusui, datang bersama suami, keluarga atau calon nanti yang bakal mengasuh bayinya itu juga penting. Di situ nanti akan dijelaskan bagaimana sih ASI itu terbentuknya mulai kapan. Bahwa yang nggak banyak ibu-ibu ketahui itu bahwa ASI ini sudah mulai diproduksi itu sejak usia kehamilan sekitar 4-5 bulan itu ASI sudah mulai berproduksi. Ya? Nah, kemudian ada lagi yang ibu-ibu yang anggap ibu itu umur hamilnya baru 8 bulan, 7 bulan tapi udah ngerembes. Aku kok belum ya? Jangan-jangan aku ini nggak berproduksi nih ASInya. Banyak ibu-ibu yang khawatir seperti itu. Padahal yang normal adalah sebenarnya memang ASI itu nggak akan ngerembes selama masih masa kehamilan. Karena apa? Karena hormon yang ada di plasenta itu akan menahan hormon prolaktinnya itu untuk keluar dulu. Nah, ketika proses melahirkan itu terjadi, plasenta keluar, hormon yang di plasenta turun, ini hormon prolaktin mulai naik perlahan-lahan. Nah, di situ ASI normalnya mulai keluar. Nah, tapi memang kalau ada yang tadi umur sudah keluar padahal belum ini lahiran gimana? Itu bonus, rembes aja istilahnya, bocor biasa. Mungkin karena produksinya banyak mungkin. Enggak juga sebenarnya ya, cuman rembes aja dengan suatu mekanisme yang kita tidak tahu gitu. Jadi ya normalnya memang sebenarnya ASInya itu nggak keluar karena tertahan hormon di plasenta itu gitu tadi. Ya? Nah, ketika plasenta udah lahir setelah proses melahirkan itu tadi, maka ini hormon prolaktin akan mulai naik. Nah, di situ adalah poin pentingnya bahwa ketika plasenta udah keluar, hormon ASI mulai naik perlahan, perlu ada stimulasi. Stimulasinya itu dari mana? Dari proses IMD. Atau inisiasi menyusu dini. Iya, betul. Bukan menyusui, menyusu. Oh, menyusu ya. Berbeda menyusu dengan itu yang menyusui. bayi ditaruh di dada ibunya itu ya. Jadi begitu lahir,
setelah dokter dan tenaga medis menilai Apgar score atau nilai kebugaran bayi itu dengan singkat ya, dengan cepat. Kalau misalnya bayinya sehat, tidak ada kegawatan janin, langsung ditaruh di atas antara dada dan perut ibu. Itu paling nggak minimal 1 jam, minimal ya. Itu nanti jadi anaknya katanya kan kebetulan ya dok, saya tuh dulu waktu hamil pertama kali belum tahu yang namanya IMD gini-gini, belum tahu ya. Itu katanya nanti anak akan mencari sendiri begitu ya prosesnya. Cari sendiri biasanya. Benar. Jadi ada proses dalam rentang waktu minimal 1 jam itu. Nah, tapi mungkin yang selama ini terjadi adalah IMD-nya tuh IMD abal-abal. Maksudnya gimana? Jadi kok ada IMD kesannya ini kayaknya. Kok ada IMD jadi abal-abal? Jadi syarat IMD itu adalah dilakukan minimal 1 jam. Lebih monggo boleh terserah. Tapi jangan sampai kurang dari itu, karena Gitu kalau misalnya ditaruh, apalagi udah langsung disosorkan ke payudara ibunya, itu bukan inisiasi si bayi. Iya. Gitu. Jadi yang benar adalah anak ditaruh. Nanti dia akan ada prosesnya. Dia gimana? Kan masih bayi, Dok. Gimana ngerambat-ngerambatnya? Nah, itu instingnya si bayi. Dia akan mencari sendiri. Setelah gitu. beberapa fase dia diam, istirahat ya, jet lag kayak kita baru turun dari pesawat yang dia baru keluar dari rahim gitu, masih bengong. Dunia baru gitu ya. Dia ditaruh di dada mamanya, itu adalah tempat yang paling nyaman karena suhunya paling sama dengan di rahim. Iya, Dok, ini ada yang gabung kayaknya ya. Kita ngomong soal ini IMD, langsung ada yang gabung. Halo, selamat pagi. Pagi. Oh ya, pagi juga Ada Mas Bapak Tis. Oh, Ini kayaknya ngawur. Oh, bukan. Siapa ini? Klewo. Oh, Mas Kliwo. Nggih. Monggo Iya. Mas Kliwo, ada yang mau ditanyakan sama Dokter Heni ini apa? Iya, mau nambah pengalaman mana? Soalnya nih calon bapak. Oh ya. Udah tahu berapa tahun lagi. Apa nih? Ini apa? Kalau bayi habis dilahirkan ya, itu kalau nggak disusui itu ada pengaruh pertumbuhannya apa enggak? Enggak disusui. Oke. Ya, terus kan sekarang ada ini yang kedua Mbak Ana ya. Nggih. Kan ada apa produk susu yang bisa memperlancar apa keluarnya. Oh ya. Itu emang bisa apa enggak? Oke, itu ya. Susu Iya. ya ini ya. Iya. Oke. Itu Ya, aja. itu aja mana? Oke, terima kasih ya Mas Klewo. Thank you buat Mas Klewo. Ini calon bapak yang begitu perhatian sekali ya. Ya, nih apa, Dok? Ngomong soal tadi sebelum ke Mas Klewo, tadi soal yang kalau IMD. langsung IMD, anak langsung ditaruh di ini. Apakah berarti itu nggak termasuk IMD dong? Enggak. Kalau tidak sampai 1 jam nggak termasuk, Mbak. Makanya saya bilang tadi IMD 1 jam, abal-abal. ya. Jadi kadang ada yang ditaruh sebentar, udah gitu, udah ya, saya ambil aja, takut kedinginan. Justru sebenarnya dada atau kulit dada ibu itu adalah inkubator yang paling alami, yang settingan suhunya diatur oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi nggak akan bikin bayinya hipotermi. Jadi ketika suhu tubuh bayi itu turun, maka kompensasinya suhu tubuh ibu itu akan naik untuk mengimbangi supaya bayi tetap hangat. Gitu ya. Jadi kalau proses IMD yang benar biasanya nanti bayinya ditaruh di dada ibu. Memang agak susah Di sih, Dok, atasnya ya. itu nanti akan ditutupin selimut tipis, dan Gitu kalau ya. perlu, kalau misalnya suhunya ber-AC dingin banget, kita bisa kasih tambahan lampu sorot gitu. Jadi selama itu IMD dilakukan dengan proses yang benar, sebenarnya tidak akan membuat bayi hipotermi. Ini manfaat dari IMD sendiri apa nih, Dok? Oke, yang pertama jelas ketika proses IMD itu terjadi, bonding ya, bonding antara ibu dan bayi tentu akan lebih kuat, karena itu tadi bayinya jet lag ya, keluar dari rahim, ditaruh lagi di dada ibunya, dia bisa dengar denyut jantung ibunya dengan jelas, sama persis ketika dia sedang berada di dalam rahim. rahim. Nah, sebuah penelitian menunjukkan kondisi bayi yang seperti ini, di mana bayi langsung ditempelkan ke dada ibu, itu akan mengurangi tingkat stresor bayi dibanding dengan bayi yang begitu procot lahir langsung dipisah nih. Sementara ibu ya, bayinya langsung saya bawa ke kamar bayi, itu akan meningkatkan stresor bayi. Nah, ketika bayi mendapat tingkat stresor lebih tinggi, itu juga akan mempengaruhi imunitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bayi dilakukan proses IMD itu akan ada proses di mana dia seperti menjilat-jilat kulit ibunya. Dengan proses seperti itu dia akan mendapatkan flora normal atau bakteri baik yang ada di tubuh ibunya untuk melindungi saluran pencernaannya. Nah, gitu ya. kemudian sebenarnya proses IMD ini yang terpenting adalah skin to skin prosesnya. Kalaupun sampai di akhir proses IMD itu bayi mendapatkan ASI atau menemukan puting ibunya, itu sebenarnya bonusnya.
Gitu ya. Jadi setelah IMD, Jadi IMD nggak harus selalu Nggak. ketemu sama puting Enggak. ibunya langsung ya. Ya itu Enggak, tadi kayak memang. skin to skin Ah, kayak gitu poin ya. pentingnya adalah skin to skinnya, bukan apa namanya, bukan harus menyusunya. Jadi itu juga yang IMD itu suatu proses yang bayinya dibiarkan sendiri, bukan yang bayinya diarahkan ke langsung ke puting mamanya supaya nemuin puting, karena memang poin endpointnya bukan itu gitu. Nah nanti setelah IMD 1 jam itu, ketika ibu sudah stabil, bayinya juga tetap stabil, maka akan dilanjutkan dengan proses rawat gabung 24 jam. Bayi dan ibu bersama-sama langsung dibawa ke kamar perawatan ya, dari ruang bersalin dipindah ke kamar perawatan. Kamar perawatan itu tetap bersama-sama sehingga bayi tetap bersama ibu selama 24 jam dan bisa menyusui on demand sesuka bayi. Ketika bayi menyusu, ibu bisa langsung menyusui bayinya. Jadi tanpa terpisah. Kalau bayi dipisahkan, tidak rawat gabung 24 jam, bayi ditaruh di ruang perawatan bayi, ibu jadi kesulitan kan? Ini jadwalnya bayi nyusu bukan jadwal. Sebenarnya kalau menyusu nggak ada yang dijadwal ya, on demand tadi kuncinya. Kan nggak tahu ini bayinya lapar atau enggak. Biasanya kalau bayinya ditaruh di ruang bayi, ibunya menyusuinya di jami ya. Biasanya dengan seperti itu. Nanti jadwal nyusuinya jam segini Bu, datang ke ruang bayi, nyusunya sebenarnya itu nggak seperti itu, karena itu nanti kalau pas waktunya menyusu, nah di situ celah bayi akan diberikan susu formula. Pemberian susu formula ini nantinya akan mempengaruhi proses pemberian ASI eksklusifnya. Karena ya itu tadi, bayinya sudah kenyang duluan dengan susu formulanya. Ketika ketemu sama ibunya, males nyusuin. Belum lagi kalau akhirnya bayi ketemu dengan DOT, akhirnya bingung puting. Ketika waktunya ketemu dengan mamanya, dia bingung puting, menolak menyusui sama mamanya. Nah ini akhirnya prosesnya itu. Gak mau dia disusui. Akhirnya gitu ya, gimana mau nyusuin kalau tidak ada kesempatan untuk menyusui gitu. Iya betul. Waduh, jadi begitu banyak ya yang saya dapatkan dari Dokter Henny, Sobat R. Berasa saya kayaknya habis ini deh. Langsung semangat ya. Mau program kayaknya kedua deh kayaknya ya. Oke, kita angkat telepon dulu Mas ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Keputus. Ya, bisa dicoba kembali ya. Untuk Mas Glebo, saya kolek untuk pertanyaannya ya. Sabar. Kita angkat lagi telepon. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, pagi dengan Ibu atau Mbak siapa ini? Halo. Oh, dari Pulo Mbak Nesya. Iya, Mbak Nesya. Oke, Mbak Nesya, ada yang mau ditanyakan sama Dokter Henny ini apa? Monggo. Gini, kalau kita puasa gitu mempengaruhi produksi ASI-nya enggak? Iya, terus. Kalau pas lagi flu gini, menyusui langsung apa dipompa, ditaruh di botol gitu lebih bagus yang mana gitu? Oke. Kalau anakku ini kan ASI tok Mbak, nggak pakai formula. Pakai ya. Makasih Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mbak Nesya. Oke deh, pertanyaan yang bagus dari Mbak Nesya ini ya. Tapi sabar untuk Mas Glebo dan Mbak Nesya, nanti akan dijawab sama Dokter Henny Fairawati ya. Kita memberikan kesempatan dulu untuk Sobat R yang lain yang mungkin mau tanya-tanya, silakan telepon di 3-nya 4 kali 94, bisa SMS juga di 081 2345 9400 juga monggo. Ini ada yang gabung lagi, kita coba kolek satu pertanyaan lagi dari Sobat R. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Hana. Iya, pagi juga Mbak Dia. Iya, Waduh. saya mau tanya Mbak. Monggo Mbak Dia. Iya, Tanya kan apa ini? kan kalau ibu yang baru melahirkan kan menyusui, terus itu kan kayak payudaranya tuh lecet. Karena apa? Ilat apa? Lidahnya bayi biasanya ya. Lidahnya babynya tuh loh Mbak. Itu ya apa tuh cara mengatasi, kan pasti kayak sakit ya Mbak. Oh gitu. Ya, Oke. denger-denger sih gitu. Oh gitu ya. Iya, saya dulu juga gitu. Banyak kayaknya menakutkan gitu loh menyusui anak, itu bener. Itu biar nggak kayak gitu, biar ibunya juga nyaman. Iya betul. Itu bagaimana Mbak? Terus oke. yang kedua Mbak ya, kalau misalnya sang ibu mengeluarkan ASI-nya sedikit dan terpaksa pakai susu formula, itu bagus nggak ASI sama susu formula gitu? Ya Gitu masih ya. tetap menyusui gitu. Oh jadi dua ya? Iya, Kadang karena minum ibu, kan kadang ini. iya keluarnya sedikit, terus akhirnya kan kasihan juga babynya, terus ya ditambahin gitu Mbak, apa makanannya dulu iya. Ya itu aja Mbak ya. Itu aja Usia ya. bayinya berapa Bu Diah ya? Oh, Bu Dianya ini masih akan menikah 2 bulan lagi. Bagus ini. Tadi yang saya bilang di Iya, konseling prenatal berarti ya. ini bener-bener Ini malah pre-merit. Betul sekali, bagus ya. Oke, Iya. gitu aja Mbak Dia. Iya, makasih Mbak Hana ya. Sama-sama, terima Ya. kasih. Oke dokter, kita kembali lagi ini.
tadi ada pertanyaan yang masuk ya dari Mas Glewo yang pertama. Ini kalau bayi habis dilahirkan nggak disusuin sama ibunya gitu ya. Ini apa sih pengaruhnya untuk kesehatan sang bayi nih, Dok? Oke, jadi yang tadi seperti saya bilang ya, kalau misalnya bayinya setelah lahir tidak langsung disusukan ke ibunya, tentu stimulasi ke payudara ibu untuk memproduksi ASI juga akhirnya nggak ada ya. Efeknya ke ibunya dan produksi ASInya memang ASInya akhirnya tidak lancar, nggak keluar dengan lancar. Kemudian akhirnya bayinya diberikan susu formula. Jadi nggak hanya bayinya aja, ibunya pun juga itu tadi yang ngerasakan. Akhirnya bayinya diberikan susu formula. Nah, pemberian susu formula tanpa indikasi medis yang jelas itu juga bukan tanpa resiko. Jadi bahaya susu formula yang diberikan tanpa indikasi medis yang jelas itu diantaranya yang pertama mudah memicu alergi ya. Kemudian udah gitu karena di susu formula itu semahal apapun merek susu formula kandungannya tidak bisa menyamai ASI. Yang nggak akan ada di susu formula yang merek apapun dengan harga semahal apapun itu adalah faktor imunitasnya. Itu yang nggak ada di susu formula. Mungkin kalau misalnya tambahan vitamin mineralnya mungkin ditambahin bahan-bahan sintetis dari pabrik itu bisa ya berusaha menyamai walaupun tetap tidak akan bisa menyamai kandungan dalam ASI. Nah itu kemudian karena bedanya dengan ASI itu kalau ASI itu kan cairan hidup. Cairan hidup itu yang yang ngatur ya, yang mengarrange atau yang kalau bahasa kerennya bartendernya itu langsung Tuhan gitu ya. Ini pakai gaya gini kayak kira-kira ya. Gitu. Jadi jangankan untuk setiap hari gitu. Jadi kebutuhan tubuh bayi terhadap nutrisi itu tiap detik, tiap jam itu akan berbeda. Nah, kandungan ASI ini itu akan selalu ngikutin kebutuhan bayinya. Jadi kalau misalnya mau dibawa atau diteliti nih, kandungan ASI jam 10 sama kandungan ASI jam 11 itu sudah mungkin udah berbeda ya? Kandungannya karena menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Berbeda dengan kalau inilah yang tidak bisa digantikan dengan susu-susu mahal itu ya. Berbeda dengan kalau susu formula dalam kaleng ya, diproduksi tanggal sekian, mau dibuka sekarang, seminggu, sebulan, bahkan sampai udah gitu jarang dipakai akhirnya expired itu kandungannya tetap sama. Belum lagi resiko kontaminasi dari susu formulanya itu sendiri. Mungkin beberapa waktu yang lalu nih sempat ngetren ya kontaminasi apa tuh Enterobacter sakazaki ya. Betul. Nah, seperti itu udah gitu yang kontaminasi melamin, mangan atau apa yang sempat heboh ya di media. Nah, itu yang juga bisa menjadi resiko apabila bayi diberikan susu formula. Itu dari susu formulanya. Belum lagi kalau takarannya nggak pas. Nah, di susu formula itu tiap kaleng atau tiap merek itu kan takarannya berbeda ya. Nah itu kadang mungkin yang miss sama ibu-ibu yang menggunakan susu formula mungkin nggak dilihat merek A itu nggak dibaca dulu nih petunjuk pemakaiannya di kemasannya itu bagaimana, takarannya harus seperti apa, satu sendoknya itu sendok peres apa sendok munjung itu nggak diperhatikan. Nah kalau terjadi kekeliruan takaran ini juga akan bisa mempengaruhi kalau misalnya takarannya kurang, nutrisinya jadi yang didapat jadi kurang ya. Atau kalau misalnya takarannya berlebih bisa terjadi sembelit atau mungkin alergi pada pencernaannya, terjadi gara-gara susu terlalu cair, terlalu kental pun kan juga nanti pengaruh ke anak kan ya. Belum lagi kalau suhu airnya. Suhu airnya itu yang dipakai itu benar-benar sebenarnya ada aturannya ya. WHO itu sendiri mengeluarkan panduan bagaimana cara membuat atau menggunakan susu formula. Air yang dipergunakan suhunya sebenarnya harus 70 derajat. Nah, kalau selama ini jadi benar 70 derajat. Enggak panas-panas banget ya. Jadi air mendidih itu ya, air matang mendidih dibiarkan dulu sampai 70 derajat. Jadi bukan air mendidih langsung pure air gitu ya. air dingin. Air biasa. Soalnya kepanasan ya, Dok. Saya tambahin air dingin. Nah, dingin apa Bayu Dok kasih gue enak rada seger ngono. Akhirnya repot ya akhirnya. Udah dibuat dikocok terus aduh kepanasan repot sih Dok ya. Anak sing nangis bingung ya dia. Terus enggak kanten ya akhirnya tambahin air kulkas. Nah, ini yang sering menjadi resiko pemberian susu formula. Belum lagi kalau airnya kalau kita bisa memastikan airnya bersih. Belum kalau airnya terkontaminasi itu. Jadi banyak ribet sebenarnya ya. Belum lagi kalau bahaya dari bahan DOT yang digunakan. Apakah DOT dan botolnya itu sudah kita menjamin BPA free, bisphenol free. Yang kalau tidak BPA free itu
terkena air panas atau terkena panas akan bisa memuai dan menimbulkan bahan karsinogenik. Ini yang nggak diperhatikan. Sedangkan kalau kita menggunakan ASI, nggak pakai mikir ini takarannya udah pas apa enggak, suhunya udah pas apa enggak. Kira-kira lagi kok kepanasan tanya apa gitu, enggak akan mikir seperti itu. Tinggal buka langsung lep seperti itu ya. Ya, Dok. Kalau ini ada yang gabung lagi ya, coba kita tampung dulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa di mana ini? Masih keliru. Oh, Mas Tis. Oke, Mas Tis, silakan. Iya, kalau apa kan pernah lihat di berita ini Mbak, di TV ada orang yang jual beli ASI itu Mbak. Gimana? Ada orang jual beli ASI itu Mbak. Oh, jual beli. Yang katanya ya langsung dari seorang ibu-ibu gitu Mbak ya, langsung dimasukkan dalam kemasan gitu. Itu kan dijual ke bayi-bayi lain itu loh Mbak. Itu apakah cocok untuk semua bayi gitu? Oke, gitu ya. Terus yang kedua itu apakah ini pengaruh, maksudnya kan kalau susu yang kemasan itu kan biasanya ada expired Mbak ya. Iya betul. Itu kan juga ada gitu, apakah namanya bisa awet terus atau gimana? Itu kan Maksudnya ada expired atau enggak gitu ya. Maksudnya Iya, ditanyakan gitu. ini apanya? Asinya Oh, gitu, ASI yang tadi. dijual. ASI yang asli dari seorang ibu itu Mbak. Oh, kenapa? Ya ada expirednya apa enggak itu soalnya kan udah udah keluar dari India gitu. Oh, ASI ada expirednya apa enggak? Iya, soalnya kan udah ya keluar dari tempatnya itu. Soalnya kan udah masuk ke dalam kemasan gitu. Oke. Ya, itu aja. Ya, terima kasih ya, makasih. Mas Tes ya. Oke, thank you buat Mas Tes, begitu perhatian sekali dia dengan Oke, Mas Glewa tadi sudah ya. Jadi untuk kesehatan adalah pengaruhnya kalau nggak disusui sama ibunya adalah lebih ke imunitasnya ya. Kalau imunitas terus bondingnya juga ya. Kurang ini ya sama ibunya ya. Terus yang kedua tadi juga sempat tanya Mas Glewo produk susu untuk melancarkan ASI. Oke, gimana jadi dong? sebenarnya gini, prinsip produksi ASI itu sebenarnya cuma satu, gampang sekali. Semakin ASI sering dikeluarkan, dikosongkan, maka produksinya akan semakin banyak. Tidak terpengaruh dengan apa yang dimakan atau dikonsumsi ibu. Jadi kalau ibunya ini semakin sering menyusui, menyusuinya on demand, apalagi kalau ditambah dengan ibunya juga rutin memerah, maka produksinya akan semakin banyak. Karena dengan mengosongkan payudara, maka akan terkirim sinyal ke otak untuk memproduksi prolaktin lebih tinggi. Semakin banyak prolaktin keluar, maka produksinya juga akan semakin banyak. Jadi nggak dia apa sering tak susui kok enteng gitu, justru ya, akan justru semakin malah lebih banyak. ini ya banyak ya Dok ya. Jadi mau minum susu menyusui yang merek apapun, minum sebanyak apapun, tapi kalau menyusuinya masih nggak lancar, apalagi kalau ibunya bekerja kemudian ketika terpisah dengan bayi, ASInya tidak dikeluarkan dengan diperah, ya produksi ASInya nggak akan serta-merta banyak. Dok, tapi sebenarnya memang ada nih perempuan yang kadang punya pengalaman ini susah buat ASInya keluar gitu, memang ada sebenarnya ya, dari 1.000 wanita yang memiliki payudara, angka yang benar-benar tidak bisa menyusuinya tuh paling hanya 1% gitu ya. Karena secara anatomis mungkin kelenjar payudaranya tidak berproduksi atau hipoplasia mame itu ya, glandula mamenya itu. Tapi dari 1:1000 tadi yang sisanya yang 999 ini seandainya pun tidak bisa menyusui, itu sebenarnya karena masalah teknik aja. Karena ibunya tidak paham bagaimana proses menyusui itu bisa dilakukan dengan benar sehingga menyusuinya bisa lancar. Itu tadi contohnya yang seperti di awal tadi, awal-awal menyusui kan kolostrum memang jumlahnya nggak banyak ya Mbak ya, karena menyesuaikan dengan ukuran lambung bayi yang masih kecil. Nah ibu-ibu salah kaprahnya adalah ketika baru lahir, payudaranya langsung dipencet-pencet nih ya, dengan teknik yang memerah yang belum tentu benar, kelihatan keluarnya itu kan sedikit. Padahal memang kalau di awal-awal kelahiran di mana yang diproduksi itu baru kolostrum, yang kalau diperah itu memang nggak akan banyak. Iya, karena memang keluar agak warna kekuningan itu, itu kolostrum. Itu jumlahnya nggak akan banyak karena memang menyesuaikan dengan lambung bayi yang cuman ketika masih baru lahir atau newborn itu paling sebesar kelereng aja. Yang sekali minum paling cukup 5 cc udah cukup. Nah bayangkan kalau
sebenarnya bayi butuhnya 5 cc, tapi 5 cc kolostrum itu nutrisinya sudah luar biasa lengkap. Kalau ukuran lambung bayi hanya 5 cc dipaksakan minum susu formula, mungkin nggak sih bikin susu formula cuma 5 cc? Kan nggak mungkin ya. Paling nggak bikinnya 30 cc. Bayangin aja lambung bayi 5 cc kita penuhin dengan ukuran dengan susu formula sekitar 30 cc. Akhirnya gumoh mungkin bisa jadi. Nah, karena bayi kan ada bisa gumoh jadi kayak gitu. gumoh atau akhirnya lambungnya kayak balon isi kapasitas air banyak, itu akan jadi melar gitu. Oke. Tapi untuk produk susu untuk melancarkan ASI ini juga cukup membantu ya kalau Enggak, sebenarnya tidak. ya? Tidak. Jadi yang penting adalah poin penting adalah menyusui sesering mungkin. Itu nanti aja. pasti akan dengan sendirinya produksi ASI akan semakin bertambah banyak naik. gitu ya. Oke, Benar. sip. Kita beralih ke pertanyaan Mbak Nesya. Nah, ini kan persiapan juga mau puasaan kan, Oh, ya, Dok ya. oke. Kalau kita puasa, ini mempengaruhi nggak sih produksi ASI kita Oke. nanti jadi agak berkurang? Soalnya makannya kan cuma sahur sama ini gitu. Jadi begini, sebenarnya produksi ASI seperti yang tadi saya sampaikan tidak terpengaruh dengan jumlah produksi ASI, tidak terpengaruh dengan apa atau jenis apa yang ibu makan atau seberapa banyak ibu makan. Dalam artian saya menganalogikan bahwa ASI itu diproduksi di payudara bukan di lambung gitu. Jadi ketika puasa sebenarnya kan pola makan itu hanya dirubah aja jadwalnya ya. Awal-awal memang mungkin akan lemes ya karena penyusuan, tapi kalau udah terbiasa itu bisa dirubah pola makannya di pas sahur dan buka, kemudian ketika habis tarawih itu ya bisa diperbanyak di situ untuk menggantikan nutrisi yang tidak terkonsumsi selama waktu siang sampai sore. Nah, jadi sebenarnya puasa itu tidak menghalangi seorang ibu atau ibu menyusui itu tidak menghalangi untuk ibu tetap berpuasa. Cuman memang dikembalikan lagi ya, kita harus lihat kondisi bayinya. Apalagi kalau bayi-bayi masih dalam usia ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan di mana nutrisi bayinya itu hanya tergantung pada ASI ibunya saja. Kita lihat juga kalau misalnya ibunya akhirnya karena puasa akhirnya lemes gitu ya, nggak kuat nyusuin bayinya, ya sudah batalkan dulu. Toh dari agama juga memperingan atau mempermudah ibu yang menyusui. Menyusui pun itu ibadah. Nanti kita diberi jalan atau kemudian untuk bisa mungkin fidyah atau menggantikan puasa di waktu yang lain gitu. Jadi kalau selama memang ibunya mau mencoba untuk menyusui dengan mengimbangi, jadi mungkin pas sahur dan pas buka itu nutrisinya lebih banyak ya. Nah, itu nggak masalah. Tarawih dilanjutkan lagi gitu. Enak ya, Pak. Jadi selama ibunya poin penting adalah ibunya nggak lemes ya, ibunya nggak lemes, bayinya juga tidak ada masalah, nggak rewel, silahkan monggo mencoba berpuasa. Apalagi kalau bayinya udah di atas 6 bulan ya kan sudah mulai MPASI, bisa ditambah tidak hanya tergantung dengan ASI, monggo bisa. Tapi ada makanan pendamping tadi ya. Tapi kalau untuk yang usia 0 sampai 6 bulan diperhatikan dulu deh respon bayinya gimana. ASI eksklusif ya. Dan respon ibunya gimana. Kalau lemes ya sudahlah, nggak usah terlalu kekeh untuk puasa ya, batalin aja dulu. Kalau saya modus aja tak lemes. Oke, ada telepon kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ana. Pagi, dengan siapa ini, Bapak? Dengan Mas Eko, Mbak Ana. Oh, Mas Eko. Mas Eko di Ciwi ya? Iya, lagi aktivitas ini. Oh, lagi beraktivitas, tumben nggak pernah telepon. Begitu ngomong laktasi langsung telepon. Oke, Mas Eko, mau tanya apa nih, monggo? Iya, saya enggak tanya, Mbak. Oh, nggak tanya. Hanya terima kasih informasinya dari Bu Dokter. Oh, gitu. Karena insya Allah bulan 8 ini saya punya bayi lagi. Alhamdulillah. Jadi bisa memberikan Ya, ilmunya kepada doanya istrinya. ya. Oke, putra yang keberapa ini Mas Eko nanti? Ketiga. Oh, ketiga ya. Oke. Iya. Sangat membantu saya untuk memberi informasi kepada istri ya? saya. Iya. Sip, bagus sekali. Ini suami yang siaga ya? Ayah ASI. Oh, ayah ASI. Ayah Ayah ASI. Iya, Sekarang lagi tren juga anak ayah saya yang ASI. pertama dan kedua dulu saya perhatikan kok enggak seperti informasi dari Bu Dokter gitu. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi untuk yang ketiga ini nanti akan seperti itu ya Pak ya? Iya, karena istri saya juga kerja. Iya. Oh, iya. Oke deh Mas Iya, Eko. itu aja Mbak Ana, makasih Bu Ya, Dokter sama-sama. juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Eko, terima kasih. Begitu mendengarkan Mbak. Dulu anak saya pertama kok sama Dok, saya juga loh. Pertama saya dulu gak gitu, makanya saya habisin program aja. Karena kedua nanti seperti yang Bu Dokter bilang Nanti ya. bisa janjian dengan saya di klinik laktasi Rumah Sakit Gatot bareng ya, ya. bagusnya juga ya. Oke, telepon lagi kita terima. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Iya, pagi. Dengan Mas atau Bapak siapa ini? Mas Michael. Oh, Mas Michael. Oke, silakan Mas Michael. Mau tanya apa ini? Kan bayi sakit ya.
bayi sakit kalau ibunya disuruh minum jamu atau obat, apakah itu bisa mempengaruhi kesembuhan anak? Bayinya yang sakit ya? Bayinya yang sakit, ibunya disuruh minum obat. Ibunya minum obat ataupun minum jamu, pokoknya untuk kesembuhan anaknya tadi. Terus? Jadi anaknya nggak minum obat, yang minum obat ibunya. Tapi Mbak ya. Oh gitu, ini apa kira-kira gimana? Apakah sudah benar seperti ini gitu yang ditanyakan? Iya, apakah bisa penyembuhan terhadap anak itu tadi loh? Oh gitu ya, apakah bisa ya? Apakah bisa sembuh melewati sisu tadi? Oke. Iya Mbak ya. Terima kasih ya Mas Michael ya. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, kembali lagi ke Mbak Nesya. Tadi ada pertanyaan yang kedua. Kebetulan Mbak Nesya ini kan lagi flu ya dok ya. Ini gimana menyusuinya? Langsung disusui seperti biasanya atau diperas dulu, ditaruh di satu tempat gitu langsung gimana? Langsung disusuin. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Justru karena ketika ibu sakit, ibu itu akan membentuk antibodi. Nah, antibodi untuk melindungi ibu dari penyakitnya itu tadi ya. Nah, antibodi ini akan masuk lewat ASI dan diminum sama bayinya. Nah, jadi bayi juga akan mendapatkan perlindungan dari antibodi. Nah, ini lagi satu poin yang dimana ini yang nggak akan ada di susu formula merek apapun. Ketika ibu sakit, tubuh ibu akan membentuk antibodi, antibodinya masuk ke ASI, ASI-nya diminum oleh bayinya. Iya. Ini kadang yang bikin kita salah paham loh dok ya di masyarakat umum biasanya kalau kamu lagi flu nggak boleh deket-deket. Kalau dulu gitu. Tapi memang karena penularan flu itu kan bukan lewat ASI, tapi lewat droplet ya. Ketika ibu bersin, ibu terkena percikan udara itu jadi tertularnya lewat situ. Makanya ketika ibunya flu, sebisa mungkin tetap menyusui, tetap jalan terus, tapi ibunya pakai masker. Nah, mungkin lebih amannya pakai masker ya. Lebih rajin cuci tangan. Nanti ganti bayinya yang ini siapa yang nggak berani nyusul, kalau nggak pakai masker. Mungkin wajahnya nggak kelihatan, tapi aroma badannya bayi tetap kenal siapa ibunya. Apalagi sekarang kan maskernya lucu-lucu ya, model-modelnya kayak Hello Kitty. Masker karakter. Oke, jadi tetap aja Mbak Nesya bisa disusui langsung ya. aja nyusun langsung. Terus kita beralih ke Mbak Dia tadi tanya, ibu baru melahirkan nyusui, putingnya itu lecet kan ya biasanya. Kena lidah bayi gitu, gimana? Nah, biasanya puting lecet ini terjadi karena posisi dan pelekatan bayi ketika menyusui itu nggak pas. Jadi angkanya saya bilang bahwa menyusui itu nggak hanya sekedar nempelin payudara ke bayi, enggak, tapi posisi badan bayi, kemudian perlekatan mulut bayi ke payudara itu juga ada ilmunya gitu. Jadi ketika posisi menyusuinya itu nggak pas, jadi kalau posisi menyusunya pas itu badan bayi harus benar-benar miring menghadap ke perut ibu. Nah, jadi kebanyakan selama ini, aduh saya nggak bawa boneka ya. Saya aja boneka besaran lah. Jadi kalau ke klinik laktasi saya nanti akan saya ajarin gimana posisi menyusui yang silakan pas. aja. Jadi posisi badan bayi itu harus benar-benar miring menghadap ke perut ibu. Kebanyakan selama ini kalau saya pas lagi di rumah sakit gitu ya, sekilas saya lihat ada ibu menyusui, saya liatin itu posisi badan bayinya ngadepnya ke atas, kepala bayinya yang noleh ke payudara ibunya. Gitu. Nah, pada posisi seperti itu, maka puting akan terletak di langit-langitnya mulut bayi itu yang keras. Nah, itu yang bikin lecet. Nah, itu yang bikin lecet. Akhirnya saya tanyain, kalau menyusuin kayak gini putingnya lecet nggak Bu? Iya dok, kadang perih, nyeri. Nah, itu kemudian terus saya akhirnya benerin. bikin trauma, ibu nggak mau menyusui lagi. Akhirnya jadi begitu bayinya aduh, waktunya nyusui udah tegang duluan, jadi nggak nyaman. Ketika ibu nggak nyaman, hormon oksitosin ibu terpengaruh, itu juga bikin asinya serotnya itu nggak lancar keluarnya. Itu berpengaruh juga ketika ibu tegang seperti itu. Nah, kalau posisinya sudah dibenerin, maka pelekatannya itu posisi puting payudara ibu itu akan berada jauh di dalam mulut bayi, nggak akan terkena dinding langit-langit yang kasar, sehingga nggak akan bikin lecet. Ini dok, posisi yang benar yang kayak gimana pada saat ibu tidur sama pas duduk itu bagaimana? Semua posisi ibu benar. Jadi posisi menyusui memang macam-macam, Mbak. Ada yang namanya yang konvensional itu tadi ya, yang biasanya ibunya duduk, anaknya diiring itu ada, gitu itu ya. biasa, itu bisa. Ketika posisi ibunya tidur itu juga bisa. Yang penting adalah posisi perut bayinya harus benar-benar sama-sama miring ngadep ke perut ibunya. Jadi gitu. ini ya, perut sama perut ya ketemu ya. Perut sama perut ketemu. Jadi posisi apapun bisa dilakukan asal itu tadi posisi bayinya perutnya ngadep ke perut mamanya. Gitu. Justru dengan posisi tiduran ini posisi yang paling menguntungkan buat si ibu. Karena apa? Ibunya bisa tidur
tidur juga, Oh. bisa istirahat. Bahkan kadang bayinya masih melek, ibunya udah tidur Iya, duluan. sudah. Karena menyusui itu nyaman sekali ya. Karena posisi menyusui itu sangat nyaman sehingga ketika ibunya nyusuin, ibunya bisa tidur Ibunya duluan dibanding ketiduran, bayinya. Ya, pas-pas Itu. nih. Oke. Jadi nanti kalau misalnya masih lecet, kalau sudah bisa sebenarnya kalau lebih enak mungkin kalau misalnya lagi internetan browsing, coba ya cari dengan keyword posisi dan pelekatan menyusui, itu dicoba, di situ akan ada aturannya gimana posisi yang benar. Kalau masih bingung juga bisa kontak saya di klinik laktasi Rumah Sakit Gatul. Ini bisa kontak Dokter Henny di nomor telepon Sobat R, ini bisa dicatat ya, 085 648 0-nya 4 kali 22. Nah, bisa telepon Dokter Henny dulu ini kalau mungkin mau ini Ya, konsultasi. karena ya, memang Dok, kalau konseling laktasi butuh waktu khusus ya, karena kita konselingnya private, Mbak. Nggak kayak periksa pasien biasa itu enggak. Jadi ini konselingnya private, ibu mau nanya apapun sampai berapa lama pun sampai ibu puas, ibu paham, itu kita layani di situ. Nah, nih ya, pas banget buat ibu-ibu muda Iya. juga ya. Oke, ini yang pertanyaan kedua dari Ibu Dia tadi. Ibu mengeluarkan ASI tapi produksinya sedikit. Oke. Terus didampingi sama pakai susu formula ditambahin gitu. Ini gimana? Jadi gini, ketika ibu mengatakan produksi ASI-nya sedikit, kita harus lihat parameternya dari mana kok ibu bisa merasa produksi ASI-nya sedikit. Iya. Biasanya ibu merasa produksinya sedikit ketika merah. Merah kok keluarnya sedikit ya. Padahal kalau untuk mendapatkan perahan yang banyak itu nggak bisa hanya dilihat dari hasil perahan 1 kali perah. Kalau ibunya merahnya cuma sekali sehari, nggak rutin, nggak dirutinkan, memang hasil perahannya nggak akan bisa optimal. Karena untuk mendapatkan hasil perahan yang banyak, ibunya harus konsisten pada jadwal memerah setiap 2-3 jam sekali, itu harus rutin merah terus. Gitu ya. Nanti akan lama-lama akan banyak. Nah, sebenarnya tanda yang bisa dilihat untuk mengetahui apakah produksi ASI ibu ini cukup atau enggak untuk bayinya itu bukan dilihat dari seberapa banyak hasil perahan perahannya, ibunya, tapi dilihatnya dari frekuensi buang air kecil si bayi. Oh, gitu. Ya. Kalau si kecilnya sering buang air kecil berarti Jadi ini. ada parameter objektif namanya. Parameter objektif itu adalah parameter pasti untuk melihat tanda kecukupan ASI. Untuk bayi usia mulai dari 5 hari sampai 6 bulan yang memperoleh ASI eksklusif, ASI saja, produksi ASI ibu dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi apabila bayi itu buang air kecil minimal 6 kali dalam 24 jam. Oh, 24 jam 6 kali. Iya. Dok, kalau bayi kan biasanya Biasanya sering, sering, Dok. lebih dari itu. Kalau sudah sering ya sudah, itu artinya Lancar ASI-nya berarti. cukup. Bagus Nggak ya perlu berarti ya. tambang susu formula atau Yes, apapun Atau gitu. kadang-kadang itu Dok, kita kan susah bedainnya itu karena pakai pampers. Nah, ya pakai Makanya untuk ini ibu-ibu diapers yang gitu ya. ibu-ibu awal itu yang bayi-bayi baru lahir di awal sebaiknya memang gunakan popok kain biasa terlebih aja dahulu. ya. Karena Gosok, untuk nyuci apa? tangan. Karena untuk apa? Ya itu tadi untuk memantau frekuensi buang air kecilnya Iya, itu. iya, iya. Kemudian dilihat juga bagaimana pertumbuhan berat badan bayinya setiap bulannya. Rutin ya ditimbang. Jadi harus dicatat ke growth chart atau kurva pertumbuhan itu. Nanti itu bisa dilihat. Kalau misalnya kurva pertumbuhannya sudah sesuai dengan kurvanya, ya sudah, nggak usah masalah, nggak usah bingung. ASIku kalau diperes sedikit ini pasti kurang, itu nggak perlu. Kemudian ibu-ibu juga yang banyak yang merasa bayinya udah disusuin tapi masih rewel aja, merasa bahwa kalau bayinya rewel, bayinya nangis, itu tandanya ASInya pasti masih kurang. Padahal enggak juga gitu loh. Karena satu-satunya cara berkomunikasi bayi itu ya nangis. Dia mau Nggak bisa ngomong nggak kan? nyaman itu nangis, udah gitu Lapar juga kepanasan nangis. nangis, lapar juga nangis. Nah itu yang ibu-ibu yang harus perhatikan, bahwa bukan berarti setiap nangis itu artinya ASInya kurang gitu. Jadi nggak harus kalau masih bayinya masih nangis harus tambah susu formula nih biar bayinya diem, enggak gitu. Dok, bagus. Ada ini nggak apa? Kalau kan ada yang kadang ya ngasih ASI, kadang ngasih susu formula. Ini ada apa ya istilahnya, dampaknya atau apa sih yang nanti Jadi- kalau bayi minum ada Oke. dua susu formula? Jadi prinsipnya ada begini, susu formula bisa diberikan atas indikasi medis. Jadi nggak sembarangan diberikan susu formula. Aturannya sebenarnya susu formula itu nggak boleh loh diperjualbelikan secara bebas, itu nggak boleh aturannya. Di luar negeri itu susu formula itu diberlakukan layaknya obat. Resep. Jadi iya benar. Jadi pembelian susu formula itu harus dengan resep dokter, Oke. dengan aturan dan dosis yang ditentukan oleh dokter. Iya. Aturannya seperti itu. Mungkin hanya di kita aja Di ya. Indonesia aja ya. Yang Bebas. bebas. Bahkan berbonus mungkin ya. Oke, Dok, ini namanya banyak sekali nih Sobat R yang pengen tanya ya, tapi teleponnya nggak bisa Antusiasme. diangkat Sobat R ya. Mohon maaf karena waktunya tinggal sedikit. Jadi ini Dok bisa dijelaskan secara singkat juga
ada yang sudah tanya tadi Mas Tes ya, katanya ada yang jual beli atau tepatnya donor ASI ya. Donor ASI mungkin ya sekarang ini, lagi tren itu. Ke bayi-bayi lain ini gimana? Apakah cocok? Karena kan bukan putranya, bukan anaknya begitu ya. Dan apakah ASI itu ada expirednya yang sudah didonorkan itu tadi Dok? Gimana? Jadi kalau untuk donor ASI sebenarnya sekarang sudah mulai rame ya, bisa dilakukan tapi tetap dengan atas indikasi medis yang tertentu yang ditentukan nanti dokter. Jadi bukan hanya karena si ibu A ini ASInya nggak cukup banyak karena bekerja nggak punya ASI perah minta donor ASI ke ibu yang lain, itu enggak. Jadi harus benar-benar dilakukan atas indikasi medis. Karena untuk mendonorkan ASI itu juga nggak bisa sembarangan. Hampir sama ya kayak kita mendonorkan darah, kita harus dalam kondisi yang sehat, ada bebas dari penyakit-penyakit tertentu gitu. Dan silaturahmi dengan keluarga yang didonorkan itu juga harus tetap terjalin karena untuk agama Islam kan ada hukum sepersusuan itu. Nah, untuk ASI perah yang sudah dikeluarkan itu memang ada daya tahan tertentunya ya Mbak ya. Jadi itu ada tabelnya sih. Kalau saya jelaskan di sini panjang mungkin ya Mbak ya. Tapi untuk ASI fresh yang baru diperah dari payudara ibu itu untuk didiamkan di kulkas biasa, bukan di freezer itu. Kalau di kulkas biasa itu bisa bertahan 5 sampai 8 hari. Kalau di freezer tergantung tipe freezernya. Kalau freezer di kulkas satu pintu yang freezernya kecil itu cuma bertahan 2 minggu. Kalau yang freezernya kulkas 2 pintu bisa 3 sampai 6 bulan. Atau bahkan kalau pakai deep freezer itu kayak cooler boxnya tukang es krim itu ya, itu bisa sampai 12 bulan. 1 tahun ya. Saya nitip kalau gitu penjual es krim. Itu. Jadi nggak ada expirednya ya itu tadi ya. Lihat penyimpanannya ya. Tadi kalau Mas Eko mengucapkan terima kasih dengan adanya informasi ini ya. Terus ada Mas Michael, ini bayi sakit terus ya? Ibu yang disuruh minum obat atau jamu. Ini apakah bisa sembuh? Nggak bisa. Jadi kalau bayinya yang sakit ya harus bayinya yang minum obat. Tapi memang yang ada di masyarakat umum adalah seperti itu. Kalau ada lagi diare, kamu minum jamu gitu nanti namanya biar sembuh gitu. Enggak, kan ya. Jadi ketika saya dulu juga gitu. sempat zaman jahiliyah gitu. Jadi ketika bayinya sakit, maka yang harus minum obat adalah bayinya. Kalau obatnya ibu yang minum, andai pun itu obatnya terekspresi lewat ASI, itu kadar yang didapatkan itu tidak cukup bisa untuk menjadi kadar terapeutik untuk bayinya. Gitu ya? Jadi muspro bahasa Perancisnya ya Mbak ya. Jadi ya harus tetap bayinya yang minum. Jadi kurang tepat ya ini ya. Iya. Oke. Dok, terima kasih banyak untuk kesempatannya hadir di sini. Oh ya, ini juga buat Sobat R yang kebetulan mungkin memiliki masalah dengan produksi ASI-nya juga. Dan ini bisa melakukan pijat laktasi ya. Itu cukup membantu loh Mbak Ana. Jadi dengan pijat laktasi itu ibu bisa menjadi merasa rileks dengan akupresur atau pijatan di titik-titik tertentu. Itu Mbak Pinjung nih yang jagonya pijat laktasi ya. Itu bisa membuat ibu menjadi rileks dan merangsang hormon oksitosinnya. Untuk ibu-ibu ini ketika saya waktu itu melihat sendiri kasus sama Mbak Pinjung ya, si ibu ini belum menyusui bahkan belum pernah hamil, dilakukan pressure atau pijat laktasi itu ASInya bisa keluar. Ngerembes gitu. Ini cocok ya buat ibu-ibu yang mungkin capek bekerja, mungkin di weekend Sabtu gitu bisa melakukan pijat laktasi di Gria Batra ya. Stimulus ya Dok. Jadi bisa bikin ibu rileks nyaman. Pas banget nih. Nah, Dokter Henny tadi Sobat R sempat ngobrol di belakang begitu ya, bahwa kita ambil coba satu penelpon begitu untuk diberikan gratis konseling begitu ya. Sebelum jam 12 siang ini satu orang akan diberikan gratis konseling. Telepon di 085 648 0-nya 4 kali 22. Ini setelah dipilih tadi Dokter Henny memilih Mas Eko ya. Ayah siaga, ayah ASI. Ini bisa sebelum jam 12 siang. Mungkin istrinya ini ya bisa nanti buat janjian sama saya, telepon ke nomor tadi Mbak Ana. Iya, 085 648 0-nya 4 kali 22 ya buat Mas Eko dan istri. Oke. Dokter Henny terima kasih banyak ya untuk kehadirannya, Mbak Christine juga. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Benar-benar ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Semoga saja buat Sobat R juga demikian ya. Oke, Sobat R dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit undur diri. Mohon maaf untuk telepon yang tidak bisa kami angkat karena waktunya yang sudah tidak mencukupi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.